Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita. Oleh firman Tuhan, Imamat 26 ayat pertama sampai dengan ke-6, janganlah kamu membuat bagimu berhala dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang kepada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negerimu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Saudara, bagaimana kita memaknai hari Sabat? Atau kita yang percaya itu adalah hari Minggu. Hari Minggu kerap dianggap sebagai hari terberat bagi beberapa orang Kristen, karena dianggap sebagai waktu yang dikhususkan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Dimulai dengan kebaktian Minggu, latihan paduan suara, sekolah Minggu, aneka pelayanan, dan beragam rapat gereja. Sepertinya hari Minggu dimaknai bukan sebagai hari perhentian, tetapi justru hari penuh dengan kesibukan pelayanan. Sebaliknya, saudara, ada juga beberapa orang Kristen yang memaknai hari Minggu itu sebagai hari paling santai, hari paling enak. Bisa bangun siang, bisa jalan-jalan, bisa liburan dengan anak-anak, bisa keliling kulineran bersama keluarga. Tidak ada tuntutan karena libur pekerjaan, sehingga kalau sempat ke gereja, kalau nggak sempat ya nggak apa-apa. Ada ekstrim, saudara. Ekstrim yang pertama menganggap hari Minggu hari terberat. Ekstrim yang kedua menganggap hari Minggu hari tersantai. Nah, Allah menetapkan setiap hari dengan maksud yang khusus. 6 hari Allah berikan untuk bekerja, namun hari ke-7 adalah hari perhentian penuh. Umat pada masa itu dilarang bekerja. Mereka harus mengadakan pertemuan kudus dan merayakan Sabat. Perayaan Sabat ini bukan hanya di tempat publik, namun juga pada rumah-rumah pribadi mereka. Maka pertanyaan bagi kita hari ini, saudara, untuk apa hari Minggu yang kita percaya sebagai hari perhentian itu, sebagai hari Sabat itu? Apakah untuk santai-santai, ataukah justru untuk hari yang penuh dengan kesibukan di dalam pelayanan? Imamat 26 ayat yang kedua menjawab begini, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jadi, saudara, hari Sabat itu adalah hari di mana umat dipanggil untuk menghormati Tuhan, untuk menghormati tempat kudusnya. Mengapa? Karena Allah tidak hanya melepaskan umatnya dari perbudakan Mesir, tetapi juga membuat perjanjian dengan umat pada masa itu. Nah, umat kini telah berganti tuan dari kekejaman bangsa Mesir kepada Allah yang penuh kasih dan rahmat. Ini konteksnya. Nah, di dalam perjanjian itu umat dipanggil untuk taat kepada Allah. Dan ketaatan itu dimulai dari hal yang sederhana, yaitu memelihara
hari-hari Sabatku. Pada perayaan itu, umat Israel diajak berfokus kepada Allah dan menghormati Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dan apa janji Allah? Mereka akan diberikan damai sejahtera. Mereka akan diberikan berkat-berkat-Nya dalam hidup mereka. Nah, ini saudara. Dan Yesus pun mengajarkan kepada kita dalam Markus 2 ayat yang ke-27, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi saudara, hari Minggu itu adalah hari di mana kita menghormati Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari kutuk dosa. Sehingga tidak seharusnya Minggu itu kita rayakan sebagai beban. Minggu itu kita rayakan dengan berat, bahkan seolah ada tugas tambahan. Seharusnya hari Minggu itu menjadi hari yang ditunggu dengan penuh sukacita, karena kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dan Kristus sudah bangkit mengalahkan maut. Saudara, mari kita perbaiki pemahaman kita selama ini. Hari Minggu bukan untuk hari yang paling berat, hari Minggu juga bukan hari yang paling santai, tetapi hari Minggu adalah hari di mana kita menghormati Tuhan, di mana hari yang kita tunggu dengan sukacita, karena kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dan Kristus sudah bangkit mengalahkan maut. Maka kita akan merayakan hari Minggu itu dengan sukacita, dengan gembira, karena melalui Kristus kita tidak hidup dalam perbudakan, tapi kita hidup di dalam kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Firman-Mu mengingatkan kembali tentang makna hari Minggu. Seringkali kami salah di dalam memaknai hari Minggu, menganggapnya sebagai hari penuh beban karena padatnya pelayanan. Ada juga yang menganggap hari paling santai karena kami bisa bangun siang, karena kami bisa keliling kulineran, sehingga kalau ke gereja kami bisa datang, kalau tidak maka kami pun juga tidak pergi. Hari ini kami diajar bahwa hari Minggu itulah hari di mana kami menghormati Yesus Kristus yang telah membebaskan kami dari perbudakan dosa, yang membebaskan kami dari kutuk dosa, dan Kristus sudah bangkit mengalahkan maut pada hari Minggu. Tolonglah kami Bapa, supaya kami terus memiliki pengalaman yang benar, mengingat untuk hari ini anak kami, adik kami, saudara kami, Graciela Kuncoro yang hari ini berulang tahun, bertambah kemurahan di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong Ella, memimpinnya, menggenggam erat hidupnya. Dia bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan dan takut akan orang tuanya. Bahkan dia menjadi seorang anak yang terus terikat dengan perjanjian. Segala sesuatu yang diharapkannya, Tuhan kiranya yang menyertai. Demikian juga berdoa Tuhan untuk rapat PGI di GKT Genteng. Tuhan juga tolong supaya melalui rapat ini gereja-gereja yang tergabung dalam PGI boleh membangun tubuh Kristus di tempat masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Graciela Kuncoro atau Ella. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat rohani.